Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Ketemu lagi sama aku Dini Fajira Syabrani dengan pemilik NIM C1C022087. Kali ini kita akan membahas topik terkait akuntansi syariah seputar akad istisna. Kalau kemarin kita udah bahas tentang akad salam, kali ini kita akan bahas akad istisna. Nah, kita mulai dengan definisi akad istisna. Akad istisna adalah akad yang digunakan dalam produk manufaktur seperti konstruksi, pembangunan rumah, gedung, mesin, kemudian pengolahan biodiesel, dan lain-lain. Akad istisna sendiri, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI) atau DSN MUI, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan untuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Nah, akad istisna ini hampir sama dengan akad salam. Bedanya kalau akad salam itu digunakan dalam sektor pertanian, kalau akad istisna ini digunakan dalam sektor konstruksi. Kemudian, dalam PSAK 104 dijelaskan bahwa pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual terkait beberapa hal. Yang pertama yaitu jumlah yang telah dibayarkan atau uang mukanya tadi, kemudian penyerahan barang yang sesuai dengan pesanan dan spesifikasi dari pembeli dan ketepatan waktu. Jenis akad istisna sendiri ada istisna dan istisna paralel. Hampir sama ya sama salam kemarin, ada salam dan salam paralel. Nah, istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan ketentuan dan kriteria yang telah disyaratkan dan telah disepakati antara pemesan atau mustaqni dan penjual atau sakni. Sedangkan istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan dengan meminta bantuan terhadap pihak lain atau pihak ketiga. Karena hal ini dikarenakan pihak penjual belum dapat memenuhi aset yang telah dipesan tadi, maka pihak ketiga lah yang dapat memenuhi. Nah, hubungan antara penjual dan pemesan ini disebut dengan istisna. Penjual dan pemesan disebut dengan istisna pertama, sedangkan hubungan penjual dengan pihak ketiga atau pemasok atau distributor atau kontraktor tadi disebut sebagai istisna kedua. Nah, istisna pertama tadi tidak boleh bergantung pada istisna kedua. Syaratnya begitu. Nah, adapun sumber hukum, dasar hukumnya, yang pertama kita membahas sumber hukum. Akad istisna bersumber pada Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Yang tadi Dewan Syariah Nasional. Di dalam Al-Quran sendiri, dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah pernah memesan mimbar dari seorang tukang kayu. Dari Sahal bahwa Nabi Rasulullah SAW pernah menyuruh seseorang wanita muhajirin yang memiliki seseorang budak yang budaknya ini tukang kayu. Beliau berkata kepadanya, "Perintahkanlah budakmu agar membuat mimbar untuk kami." Maka wanita itu memerintahkan budaknya. Kemudian gulam tadi pergi mencari kayu, atau budaknya tadi itu pergi mencari kayu di hutan, lalu dia membuat mimbar untuk beliau. Ini terlihat bahwa Rasulullah memesan suatu mimbar. Dan ini merupakan bentuk dari akad istisna. Nah, kemudian rukun dan ketentuan akad istisna menurut Yahya, Martawi Reja, dan Abdurrahim tahun 2009, rukun akad istisna sendiri terdiri dari yang pertama adanya translator berupa pembeli, yaitu
mustasni dan penjual atau sahmi. Nah, yang kedua ada objek istisna yang meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang yang telah ditentukan. Menurut ketentuan Dewan Syariah Nasional sendiri, barang istisna itu harus jelas spesifikasinya. Penyerahannya dilakukan di kemudian waktu dan tempat pertukaran barang yang harus sesuai yang telah disepakati. Kemudian, tidak boleh menukarkan barang kecuali sudah disepakati, dan proses pembuatan barang tersebut dilakukan setelah akad disepakati. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan dan barang tersebut bukan barang massal atau barang konveksi. Nah, yang ketiga, rukunnya itu ada ijab kabul. Sebagai bentuknya dapat berupa lisan, isyarat, maupun tindakan maupun tulisan. Selanjutnya, kapan sih berakhirnya istisna itu? Kontrak istisna dapat berakhir apabila yang pertama, kewajiban istisna sudah dipenuhi secara normal oleh kedua belah pihak. Berarti ketika penjual tadi telah memberikan barang kepada pemesan. Yang kedua, ketika kesepakatan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Apabila di tengah jalan ada ketidaksesuaian dan mereka sepakat untuk menghentikan kontrak, maka berakhirlah akad istisna. Yang ketiga, ketika pembatalan hukum kontrak. Misalnya mereka awalnya sepakat, tapi sebelum barang dibuat, pemesan konfirmasi lagi nih, kalau saya membatalkan, maka akad istisnanya berakhir. Selanjutnya, untuk perlakuan akuntansi akad istisna sendiri dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 106, di mana dibagi menjadi dua, yaitu perlakuan akuntansi untuk penjual dibagi menjadi yang pertama ada biaya perolehan istisna, kemudian yang kedua penjual akan membuat jurnal apabila pembayaran pembeli sebelum tanggal jatuh tempo, kemudian yang ketiga pengakuan pendapatan dengan metode presentasi penyelesaian maupun metode akad selesai, kemudian yang keempat saat penagihan, yang kelima saat penerimaan penagihan, yang keenam ketika penjual menyajikan laporan keuangan, dan yang ketujuh ketika penjual mengungkapkan. Selanjutnya, akuntansi untuk pembeli sendiri dibagi menjadi 8. Yang pertama, ketika pengakuan saat akad istisna. Kemudian yang kedua, ketika memperoleh akad dengan membayar ditangguhkan lebih dari 1 tahun. Jadi teman-teman, di akad istisna ini ada yang namanya macam-macam pembayaran. Kalau di salam kemarin kan itu pembayarannya di depan muka. Nah, kalau istisna sendiri boleh di depan muka, boleh dicicil maupun ditangguhkan. Kemudian akuntansi selanjutnya, perlakuan akuntansi dari pembeli sendiri ketika terdapat beban istisna. Yang keempat, jika barang pemesanan terlambat, apabila terjadi keterlambatan penyerahan barang dari penjual ke pemesan, maka pembeli boleh membuat jurnalnya. Kemudian ketika pembeli menolak menerima barang pesanan, entah itu karena rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan spesifikasi dari pemesan tadi. Kemudian ketika barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi tadi, kemudian ketika pembeli membuat penyajian laporan keuangan, dan terakhir ketika pengungkapan. Selanjutnya yang akan kita bahas ilustrasi akad istisna. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa akad istisna ini melibatkan ini ya, antara tuan dan bank. Saya ambil contohnya di sini. Teman-teman boleh lihat di sini untuk perjurnalannya, pencatatannya sebagai berikut. Oke, sekian pemaparan materi mengenai akad istisna dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Aku juga mau menyampaikan kalau misalnya link materinya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.